PBS sama dua tanggal ataupun cara mengenai suku Melayu. Pertanyaan pertama, apa saja kebiasaan yang masih abang lakukan? Kalau kebiasaan saya biasa orang Melayu ini mau pantun-pantun kalau ada acara apapun misalnya di acara bulanan. Kedua, apa moto atau prinsip Melayu yang masih anda ingat dalam menjalani? Kalau moto orang Melayu ini tak banyak loh kata orang Melayu ya. Bertuah hang tua tak akan Melayu hilang di bumi, bumi bertuah, negeri pun beradat kata. Nah biasanya begitu bahasa Melayu kami. Apa saja macam-macam suku yang terdapat di suku Melayu? Suku Melayu ini banyak di Melayu Bengkalis ya. Suku Mandailing, suku Sakai, suku orang Siak pun ada. Lasmana biasanya. Apa contoh pantang larang dalam Melayu yang dapat diawasi? Kalau pandangan orang Melayu dalam Melayu kami itu kalau ada macam punya jimat itu tak boleh itu berkunjung ke Siak, itu hangus jimatnya itu. Apa yang menjadi ciri khas suku Melayu? Ciri khas orang Melayu tuh orang tuh berpakaian songket. Nah, terus adatnya pakai tajak, itu khas betul, tak pakai bukan orang Melayu tuh lah. Apakah abang masih sering berbahasa Melayu di rumah? Kalau berbahasa orang Melayu di rumah sering. Kadang ada juga kawan lu bahasa Melayu, kami ya ikut aja bahasa Melayu. Contoh bahasa Melayu dan artinya misalnya panggilan untuk keluarga. Kalau panggilan kalau adik adik yang paling bungsu itu adik paling tengah ya, mak ngah namanya. Kalau anak kedua com namanya. Nah itu biasanya kami sebut dalam keluarga. Apa saja makanan khas Melayu? Oh banyak makanan khas Melayu nih, banyak makanan lome, makanan mie sagu, banyak semuanya. Orang Melayu itu makanannya sedap-sedap semua. Bagaimana pakaian adat? Pakaian adat Melayu itu pakainya ya pakai songket, pakai tanjak, dan itu ada ciri khas warna sendiri dan itu ada artinya sendiri. Apakah di suku Melayu terdapat kasta? Kalau di suku Melayu ini terdapat kasta tidak. Kami berkeluarga semuanya. Kalau Melayu itu semua dijunjung semuanya. Apakah dalam suku abang terdapat ketua adatnya? Siapa ketua adatnya dan panggilan ketua adat tersebut? Biasanya kalau ketua adat kami itu ada namanya itu kantornya kantor lam. Itu namanya Cikuan apa? Pak Barmudin namanya. Apakah saat orang dari kita ada memberi sebuah hadiah dan juga Kalau hadiah untuk orang Melayu yang siap nikah itu biasanya songket. Itu aja sih. Kain songket, sarung, macam lah. Biasa kalau pantun Melayu itu membawa gandum dan padi sekarung. Sang datuk malang membawa sambil batuk-batuk. Pergi ke surau memakai sarung. Sarung kebesaran warisan datuk. Bocah kepanasan hingga memisan. Kenapa pula ia berpanas-panas? Di sana memakai peci kebesaran. Warisan datuk juga rupanya. Apa saja macam-macam suku yang terdapat di suku Melayu? Kalau suku Melayu kepulauan kayak Batam, Melayu, Tanjung Pinang. Kalau daratan apa ini kan apa? Gunung Tanjung, Dinginan, apa namanya? Bagan Batu. Kalau Medan Sumatera Utara itu kayak Melayu Beli. Macam-macam lah lagi. Apa contoh pantang larang dalam Melayu yang masih Anda pegang? Misalnya duduk di tepi pintu tak boleh kata orang tua dulu, lambat kawin, padahal menghadap jalan. Apa lagi itu? Keluar malam, banyak pokoknya pantang itu banyak kalau di Melayu banyak. Apa yang menjadi ciri khas suku Melayu? Ciri khas suku Melayu kalau berjalan tuh pakai kain sarung tuh biasanya. Apakah sering berbahasa Melayu di rumah? Ya itu pasti. Contoh bahasa Melayu dan artinya? Anak kemana nih kau? Kayak panggilan untuk keluarga dalam orang Melayu. Panggilan paman, Pak Usu. Banyak macamnya. Omnya bisa. Kalau yang perempuan makcik.
Makcik itu artinya apa? Ibu. Nah, Apa makanan khas Melayu? khas Melayu makannya kalau selain nasi satu gendang, apa lagi? Apa namanya? Mesik. Tapi payah kan cari mesik sekarang ni. Kalau daerah. Bagaimana pakaian adat Melayu? Adat Melayu tu pakainya baju kurung. Macam-macam lah, baju kurung lah, yang penting baju kurung lah itu. Contoh pantun Melayu yang Om tahu ada? Contoh pantun, Ya. contoh pantun. Contoh pantun Melayu yang Om tahu. Okey, malam berinai kita berpantun. Tarian Melayu membawa arti. Hidup ramah bersopan santun. Kelak diingat sampai mati. Banyak lagi tu. Kalau yang mau lagi, sungguh sedap si ikan kakap jika dibakar di atas bara. Jangan begitu abang bercakap, adik bukanlah mengharap harta. Banyak. Ini pantun-pantun untuk menikah ni. Untuk orang-orang ada acara menikah. Inilah pantun-pantunnya. Banyak lagi. Okay. Apakah di suku Anda terdapat kasta? Apa bedanya? Kasta ada, kasta ini seperti keturunan lah gitu. Kalau di kayak Melayu Siak itu kan Melayu, apalagi Melayu Tengku itu kan, itu kerajaan. Kalau Tengku itu, kalau yang lainnya misalnya Wan gitu kan di bawah Tengku, yang biasanya lain lagi. Tengku itu kastanya banyak. Ya seperti itulah Tengku itu kan, itu keturunan kerajaan tuh, kerajaan Siak gitu kan. Itu kasta-kasta. Apakah dalam suku Anda terdapat ketua adatnya? Ada, ada ketua adatnya ada. Om tahu nggak siapa? Kalau ketua adatnya kalau sekarang udah tak pakai seperti RT lah sekarang kan, RT. Tapi dulu ketuanya kayak inilah pengulu itu kan dulu kan. Sekali dia merangkap untuk menikahkan orang, untuk jadi RT. Kalau sekarang itu dia merangkap kerjanya kalau dulu tuh. Berarti nama panggilannya biasanya apa tuh? Pengulu. Ya pengulu. Apakah saat orang Melayu menikah ada memberi sebuah hadiah dari keluarga? Ada keluarga seperti kain sayur, kain kayak corak batik gitu kan itu ada. Ya Om. Ya. Biasanya masih Bapak lakukan. Kebiasaan pertama sekali anak-anak gadis Melayu itu berpakaian tetaplah santun ya. Kita kan baju apa namanya, baju serikas Melayu ini baju apa kebaya ada apa yang tertutup aurat kan gitu. Yang kedua asal lepas maghrib tak boleh kita dua orang kena anak perempuan sama gadis ya kan. Nah, itu juga kebiasaan-kebiasaan lain masih ditanamkan sama anak-anak gitu, anak-anak yang masih muda-muda lah, muda-muda kan gitu. Apakah bentuk kayu yang masih Bapak ingat dalam menjalankan sama aja itu Bu. Pepatah orang tua itu memang lebih bijak istilah itu jujur aksinya begini. Pokoknya bapak merantau dari sini ke Pasir Pengaraya. Kalau kita ke Pasir Pengaraya itu bapak 4 menit lajang ya. Bapak cari anak tua dulu supaya apa? Supaya tenang gitu hidup, maksudnya ada yang melindungi. Jadi kalau ada masalah orang tua udah kenal dulu. Oh ini siapa itu ada betul baik tuh. Mau kamu kali nganggu agak gitu. Ternyata apa dia sudah guru mapel, yang situ jago. kadang di wali kelas dan apa saja macam-macam suku yang terdapat di suku Sakai? Kalau suku dia ada itu ada fotonya si Bob lagi tidur di meja. salah satunya suku Yang bukan suku apa namanya? Cuman Batak tuh mas ya. nampaknya jadinya acaranya tuh ini kan udah fisik bener ya Pak ya. Tangan diturun, buka, Kalau tangan apa suku dipegang. kandang koko. Mbak kalau mbak orang tua Itu salah satu sukunya suku kandang koko. Banyak begitu tapi bapak banyak suku lah. Anggaplah itu salah satu contoh aja. Apakah Bapak sering berbahasa Melayu di rumah? Kalau di rumah enggak, tapi kalau di pergaulan di luar rumah, ya bapak bahasa Melayu. Berarti Melayunya Melayu lah, campur lah sama Siak kan pak. Nah, si Sakai lagi kan impor Sakai bawa Sakai. Nah, Apa makanan khas mana nih? Sakai? Sakai ini makan yang khasnya menggalong.
Menggalo tuh ubinya ubi pahit tuh beracun. Jadi kalau nak menghilangkan racun atau sagunya itu, pertama sekali dibuka ubi itu dikupas, setelah itu direndam 2 hari 2 malam di air anak sungai yang bukan air tergenang ya, tapi anak sungai air yang mengalir. Setelah 2 hari 2 malam direndam, diparut. Sudah diparut nanti diremas, diperas airnya itu dibuang. Nah, tinggal ampas itu disangrai atau digonceng. Kalau dia setengah masak nanti warnanya masih agak kemudian tak kuning ya, itulah menggalu muda. Kalau menggalu musik nanti warnanya agak coklat-coklatan, jadi rasanya pun beda. Musik itu dia agak lembut-lembut. Nah, kalau yang musik itu memang keras, yang muda itu agak lembut-lembut. Yang musik itu memang keras. Musik itu artinya kering. Nah, menggalu musik. Siapa lagi tuh? Terus ini sama Yuda yang sering main tuh. Itu mereka kan jarang. Apakah Ya. suku Si Sakai Dendi sama si terdapat ketua Atu kan itu adatnya? juga. Terus siapa panggilannya? Nah, itu disebut dengan Aku almatin. yang ini Ya, dan untuk bilang, pimpinannya itu disebut Orang pengeluaran lain batin. kan buru-buru fungsi. Nah, Sebelum Adu yang dia menjadi batin atau baromban ya. Jadi antara baromban itu tergantung wilayahnya. Misalnya petani itu ada baromban petani, tapi sekarang dia sebut juga batin tuh. Yang Pak Abian darah Sakai itu berdarah Sakai itu batin. Tapi orang tahu. Terus tarian apa yang sering dilakukan Dia orang mana yang Sakai ketika ada acara adat? Kalau acara adat itu biasanya tari tapi kalau umpama tari-tari umpama dia nak membuat ada yang umpama kalian yang sakit, anak menantu, anak cucunya yang sakit, itu dia bersebut berdikir ya. Berdikir gendang. Nah, biasa dia melakukan salah satu lagu favorit itu Kengkong kuning berlalu putih. Nah, jadi mereka mau di dalam lagunya itu udah termasuk mantra-mantra, tapi dia sambil berjoget. Nah, bunyi gendang itu kan ting 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 ting, nah, kan. Terus adakah ada atau enggak mitos yang terdapat ada Sakai? Ada, mitos itu ada. Itu salah satunya di desa di dusun Diat, namanya desa Penaso, dusun Diat. Itu ada kuburan datuk berdarah putih. Namun kuburan datuk panjang itu sampai sekarang masih dirawat tuh. Dulu dibantu sama PTAD untuk membuat pagar ya. Nah, itu mitosnya kan gitu, datuk berdarah putih itu dia berjalan pancing tuh kayu kampas. Kayu kampas itu tahu kalian, itu macam batang kelapa. Kan logikanya tak masuk akal kan? Misalnya seorang kuburan itu panjang 3 meter. Nah, jadi katanya mitosnya begitulah. Misalnya berjalan pancing menentukan atau yang berdarah putih itu batang kampas. Kalau kamu tahu pelakunya. Nah, baru nyampe kelas udah ketemu handphone. Dapat lah trip itu kan. Dibilangnya sama kawan-kawannya. TV untuk CCTV pantangan dalam Melayu Sakai yang masih dijago. Ya dia apa kan? bilang, sekolah yang bilang sepeda tuh ya. Tentang Melayu Sakai Bisa aku bilang dulu. sekarang ini kan gitu, antara bergaul perempuan dan laki-laki dilarang. Tetap itu dia orang melanggar, di samping melanggar agama adat, Kawan-kawan. melanggar agama kan gitu, karena Melayu Sakai sekarang dakwah Islam kan, Nggak bisa menjaga. saling menjatuh lah, anak gadis itu jangan terlalu bebas, yang laki-laki gitu juga. Nah, kalau memang senang, datanglah keputusan untuk melamar kan gitu. Jadi pergaulan itu harus dibatasi, minimalnya ibaratnya selai benang kan itu. Nanti masih dijago sampai sekarang tradisi. Mulainya macam itu. Adakah hubungan suku Sakai dengan suku Dayak? Suku Sakai dengan suku Dayak mungkin persamaan apa ya, persamaan dari segi pakaian ya. Kalau Sakai itu kan kalau dulu dia terbuat dari kayu terang, Sakai apa warna baju kan. Kalau Dayak itu juga. Mungkin masalah pantang-pantangan larangan itu hampir sama ya kan. Artinya Dayak ini kan dia tak beragama, dia animisme. Nyembah kepada hutan-hutan apa kayu-kayu besar yang dianggap istilahnya hantu berjin, itu datang. Kalau Sakai sekarang namanya tak boleh dikatakan hampir tak ada lagi. Namanya masuk Islam nih. Ibu lihat masih gitu aku. Itulah berbeda. Tetap ada persamaan antara suku Dayak sama Sakai, tapi kita terlalu banyak persamaan. Salah satunya segi animisme, kepercayaan. Ya. Masih seneng lah awal gitu ya. Oke, makasih banyak ya tuh.